Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari dengan semangat yang baru pada hari ini kita muliakan Tuhan dengan mendeklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sampai kita dapat berhasil melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan penuh sukacita kita buka firman Tuhan dalam Ayub pasal 26. Ayub pasal 26, kita akan melihat bagian firman Tuhan. Kita lihat bagian firman Tuhan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Sekali lagi kita baca ayat ini. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada yang tidak berdaya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam bacaan kita di kitab Ayub pasal 26 ini, maka saya juga memberikan judul untuk firman Tuhan yang kita dapat renungkan, yaitu pengenalan pribadi. Pengenalan pribadi terhadap Allah membuat kita mengenal pribadinya, kita tahu siapa Allah dan kita bisa merasakan kasih, kuasa, mujizat dan juga semakin dalam mengetahui siapakah sebenarnya Allah itu. Dan ketika juga memiliki pengenalan pribadi terhadap pribadi sahabat kita, seseorang yang dekat dengan kita, maka semakin kita mengenal pribadinya, kita juga akan semakin bisa membangun, membina persahabatan yang baik, hubungan yang baik karena kita mengenal pribadinya. Demikian juga dengan Tuhan, akan banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hatinya karena kita mengenal pribadi Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam bagian observasi. Dalam bagian observasi, di sini ada pribadi-pribadi yang kita dapat temukan, ada Ayub dan juga Bildad ya, sahabat Ayub sendiri. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Ayub memberikan jawaban terhadap ucapan-ucapan Bildad yang mengungkapkan hal-hal berhubungan dengan pribadi Allah itu sendiri. Dan pada pasal ini Ayub secara keras dan tajam merespon pernyataan Bildad terhadap Allah, pribadi Allah. Nah, kita masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi pada pasal ini dibagi dua bagian. Nah, dua bagian di mana Ayub mengungkapkan pandangannya tentang Allah itu sendiri. Nah, yang bagian pertama kita dapat lihat Bapak Ibu ayat 1 sampai ayat yang keempat, di mana Ayub mengecam pemikiran Bildad yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kemahabesaran Allah. Nah, bagi Ayub ketika mendengar ucapan-ucapan Bildad, Bapak Ibu lihat di pasal 25 ayat 1 sampai ayat 6, itu perkataan Bildad sahabat Ayub. Bagi Ayub perkataan-perkataan itu ada yang kurang tepat ya, termasuk ketika Bildad berkata di ayat 5, pasal 25 ayat 5, sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Nah, ini bagi Ayub hal-hal yang kurang tepat dengan mengatakan bahwa Allah tidak melihat terang dari ciptaannya. Sedangkan kalau kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian mengatakan bahwa benda-benda penerang malam hari, ada bintang, bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ayub sedang menjelaskan, meluruskan buah pemikiran Bildad. Dan dengan secara keras dia menegur Bildad agar memiliki pemahaman yang tidak keliru tentang pribadi Allah. Dan Ayub juga selain mengecam ya, memberikan kecaman atas perkataan-perkataan Bildad melalui pemahaman yang benar tentang Allah, Ayub mempertanyakan asal-usul pemikiran Bildad, asal-usul perkataan Bildad tersebut mulai ayat 1 sampai ayat 4. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara dalam bagian interpretasi, bagian 2 itu melalui perenungan sendiri oleh Ayub tentang kuasa Allah atas ciptaannya, juga melalui hubungan pribadi Ayub
dengan Tuhan, dan juga Ayub mencoba menggali kebenaran firman Tuhan dan juga menghubungkan melalui pengalamannya atas hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya, Ayub mencoba menjernihkan kembali pikiran Bildad tentang bagaimana Allah sebenarnya. Di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14, ini tentang ungkapan-ungkapan Ayub membela kebenaran yang sesungguhnya dan juga menjelaskan kepada Bildad sahabatnya siapakah Allah itu. Bapak Ibu boleh lihat, dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-11, ayat 11 dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardikannya. Dan juga dikatakan ayat 13, oleh nafasnya langit jadi cerah, tangannya menembus yang tangkas. Bagian 13 menjawab perkataan Bildad di ayat yang ke-5 bahwa dia katakan bulan pun tidak terang, bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Ya, bintang itu adalah benda langit di malam hari yang cerah di mata Allah, dan dia menciptakan sebagai penerang di malam hari. Oleh karena itu ayat 13 menjelaskan kepada Bildad untuk Bildad juga dapat memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemikiran Ayub tentang Allah ya terwujud dari hubungan, dari persekutuan pribadi Ayub dengan Allah. Ya, semua itu Ayub dapatkan melalui hubungan pribadinya ya, hubungan persekutuannya dengan Allah yang begitu erat, sehingga dia tahu betul siapa Allah. Karena dia seorang yang menekuni firman-Nya dan juga memiliki hubungan pribadi yang baik, yang erat dengan Tuhan. Nah, tanpa hal demikian, tanpa hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan, maka seseorang bisa saja mengiyakan perkataan orang padahal itu adalah di luar kebenaran atau bukan gambaran tentang Allah yang mereka sedang ungkapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya, tanpa pengenalan pribadi dengan Allah, manusia bisa terjebak dalam pengungkapan yang keliru tentang Allah. Oleh karena itu, bagaimana supaya tidak kita memiliki pengungkapan yang keliru tentang Allah? Maka kita harus memiliki pengenalan pribadi tentang Allah itu. Dan biasanya manusia, Bapak Ibu, berusaha mempelajari Allah melalui ilmu-ilmu kebatinan, juga melalui pengalaman-pengalaman orang lain, dan juga pengalaman hidup yang bukan berdasarkan firman Tuhan, dan juga bisa mempelajari Allah secara pemahaman teologis yang bisa benar, tapi kalau tidak dalam ataupun teologis, kalau bukan teologis yang benar, kita juga bisa keliru memahami tentang Allah. Akibatnya kita dapat membimbing seseorang dengan keliru atau tidak memberikan penjelasan kepada orang yang membutuhkan penjelasan tentang kemahakuasaan Allah, pribadi Allah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Penjelasan yang kita berikan hanya penjelasan yang syarat dengan teori, bukan dengan firman Tuhan yang hidup. Hanya banyaknya teori berdasarkan teologi yang hambar mungkin, yang keliru ataupun salah. Baik itu penjelasan kepada teman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada siapapun yang mungkin menderita bukan karena sakit fisik, tapi menderita karena tidak memahami kebenaran yang benar. Oleh karena itu, adalah baik kita mengetahui kebenaran dengan tepat Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan siapa Allah yang kita percayai, siapa Allah yang kita selama ini sembah dan agungkan dalam kehidupan kita. Lalu dalam bagian aplikasi melalui dua hal kebenaran firman Tuhan di bagian interpretasi yang kita sudah pelajari bersama-sama. Bagian aplikasi, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar ya mengenal Allah melalui firman-Nya terutama, dan juga mengenal Allah melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita, memperkenalkan Allah dalam kehidupan kita, dan juga memberitahukan firman Tuhan kepada kita. Artinya kita bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan melalui Roh Allah sendiri. Oleh karena itu ketika kita belajar firman Tuhan, perlu sekali hidup kita ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Atau minta Roh Kudus itu pimpin kehidupan kita setiap hari di sepanjang perjalanan kehidupan kita, supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang membaca firman dan meskipun sudah menyelesaikan satu pasal, namun karena dalam kehidupannya tidak dipimpin Roh Kudus, tidak pernah mengizinkan Roh Kudus itu memerintah
di dalam kehidupannya sehingga adanya ngantuk, Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu dulu mungkin pernah mengalami, tapi sekarang ketika sudah hidup dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu tidak mengalami hal demikian lagi. Tapi adalah sukacita yang didapatkan ketika membaca firman Tuhan. Namun ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan kita pemahaman akan firman Tuhan, dan firman itu akan berbicara dalam kehidupan kita. Roh Allah itu akan memberitahukan kepada kita sehingga kita dapat berjalan melalui firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari. Dan selain mempelajari, mengenal, membangun hubungan pribadi, pengenalan pribadi dengan Allah melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, kita juga dapat membangun pengenalan pribadi kita dengan Tuhan, dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang melakukan firman Tuhan setiap waktu. Dan dengan demikian kita dapat menjelaskan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kebenaran Allah kepada sahabat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak bertanya, tapi kita bisa berbagi kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu penting sekali memiliki pengenalan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa harus dengan pengenalan pribadi? Kenapa tidak cukup baca firman Tuhan, kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kenapa tidak cukup dengan hal itu? Sebab pengenalan pribadi dengan Tuhan ya dapat membuat kita memiliki banyak pengalaman siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu. Ya, ketika kita sudah mempunyai firman Tuhan dalam hati pikiran kita, namun ketika kita memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan, kita akan tahu, oh, begini ya firman Tuhan yang saya tahu, maksudnya seperti ini ya. Oh, ketika saya sakit, firman Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Ketika kita punya perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang membangun, meskipun kondisi kita lemah, kita dengan sukacita yang dimiliki dalam kehidupan kita, yang diberikan oleh Yesus melalui Allah Roh Kudus yang menghibur, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita, kita bisa melangkah. Dalam keadaan fisik yang lemah, kita masih bisa datang berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Dan melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, maka kita pun akan mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang lembut, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kuasa. Dan melalui kuasa Tuhan, kita juga dapat mengalami yang namanya mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Kita juga melalui pengenalan pribadi mengalami keajaiban Tuhan, mengalami segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, sebab Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi orang yang terus memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Kalau hari ini dan kemarin Bapak Ibu Saudara mengalami keajaiban Tuhan, maka ketika Bapak Ibu terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki pengenalan pribadi dengan Allah, Tuhan akan lakukan lebih besar lagi. Puji Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus mengalami keajaiban Tuhan yang lebih dahsyat, lebih besar lagi? Amin. Puji Tuhan, pasti kita dapat mengalaminya. Mari kita bersama-sama membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita akan memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti renungan 7-9. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menyaksikan kesaksian pemulihan masalah keluarga dan lain-lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan, boleh disampaikan melalui chat WhatsApp di nomor 081327200088. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang membuat kami terpesona dan takjub atas setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau membangun pengenalan pribadi kami dengan Engkau melalui hubungan pribadi kami dengan-Mu, dan juga melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus. Kami mau terus memiliki pengenalan pribadi supaya kami seperti Ayub dapat menjelaskan siapa Engkau, siapa Allah, dan bagaimana perbuatan Allah kepada orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mengetahui kebenaran melalui hidup kami. Tuhan, Engkau menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh,
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.